percayalah bajai pasti lebih laku. Duh, mau hidup kayaknya. Ya, beginilah kondisinya si Darling. Cek 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 1 2 3 cek. Halo CS gue, balik lagi ke video gua. Hari ini gua mau review kondisi si Darling gua, sekalian gua mau kasih tahu ke CS gue kayak apa sih kondisi motor gua setelah balik. Jadi si Darling itu udah 2 minggu kayaknya ya dari gua balik tuh. Darling itu gua jogrokin, gua dimin, gua apa-apain, belum tahu juga. Gua juga sekalian pengen kasih tahu ke CS gue, gua mau ceritain tentang kemarin perjalanan gua tuh kayak gimana. Terus gua juga mau ngebacotin motor gua nih kekurangannya apa aja, karena kan si Daring tuh habis direstorasi ya, jadi langsung gua test ride, gua pakai jalan jauh lagi. Udah gitu kan jadi gua tahu nih kekurangan tuh motor gua apa aja. Jadi hari ini saya mau bacotin pokoknya buat CS yang nanya, "Bang, lampu sennya apa? Bang, box lacinya kayak apa?" Nanti gua kasih lihat sekalian, dan gua mau cerita panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas. Gitu deh ya. Kayak bakar rokok dulu nih, CS. Lu jangan ketawa nih, CS. Ini rambut gua baru nih. Jadi gue balik, rambut gue tuh dibabat sama emak gue. Dengan rambut baru ini ya, mungkin standar UMR biasa aja lah ya. Oh iya, gue sekalian kan gue mau ceritain tentang si Darling nih, bacotin si Darling ya kan. Gue pakai baju juga dari CS gue nih, Bang Uli. Eceknya touring. Ini eceknya touring. Kalau bahasa Indonesianya kata mereka tuh ceritanya touring. Pas banget nih gue mau ngebacotin ceritanya gue touring. Ceritanya si Darling juga kondisinya kayak apa. Gue nggak hidup-hidupin tuh motor pokoknya, CS. Oke lah ya, daripada banyak pincong, kita langsung lihat kondisinya di depan, CS. Oke, kita ke depan dulu ya. Cus. Oke, CS gue, ini dia nih motor gue nih, si Darling. Bisa dilihat kondisinya ya, CS gue. Jadi hari ini gue mau bacotin nih motor. Yang paling utama, ini motor nggak gue pakai. Tuh udah berdebu banget tuh ya. Udah ada 2 minggu nih motor dari gue balik. Gue diemin, gak gue panas-panasin, gak gue apa-apain. Jadi lihat nih kuncinya masih di sini. Ini kira-kira kalau dihidupin motornya kayak apa. Ntar sebelum gue hidupin, gue kasih dulu apa ya, masukan gue tentang di motor, kekurangan dan kelebihan ini motor. Kalau dibilang kekurangannya sih yaitu bantalan shock gue tuh yang jebol-jebol tuh, yang nonton di video gue tuh, CS. Terus yang paling utama nih, yang paling fungsional nih, ini nih spion nih, CS nih. Spion ini, spion kalau bisa dilihat dari depan nih, CS nih. Ini spion, ini nggak fungsional banget. Gue ngelihat motor di belakang atau mobil itu nggak kelihatan, cuma kelihatan tangan gue. Rencananya mungkin nanti spion bakalan gue panasin, gue tekuk pokoknya, CS. Itu yang pertama. Terus kalau di bagian kaki-kaki ini, di bagian ini udah paling keren banget, top. Terus apa lagi ya? Terus yang paling nggak oke, ini nih, yang paling gak oke apalagi ya. Ini nih, CS nih. Ini lampu gua redup aki tuh. Karena gua kan kemarin tuh pakai itu apa, pengapian, instalasi jalurnya itu udah full web. Itu kiprok gua jebol terus. Gak kuat. Mati terus. Gua udah ganti kiprok. Terus
aki juga gua voltasenya malah kelebihan tuh, ngelembung tuh CS gue. Terus yang paling nggak fungsional lagi apa ya di motor ini? Sini nih CS nih. Yang nggak fungsional apa ya? Kalau dari jok sih udah empuk ya, jok itu empuk banget. Terus nih, ini nih, mata kucing gua hilang nih, entah kemana nih ya kan. Jadi kekurangan di motor selain tadi spion, oh iya, tangki gua bocor ternyata. Di tangki itu ada sedikit kebocoran, nanti gua mau las di bawah sini nih, tapi tangkinya kan. Jadi gua nggak bisa buka. Jadi di bawah ini kalau gua isi tangki nih, itu pasti ada rembes sedikit. Ternyata nanti gua mau las lagi. Terus ini tepung gua nih, Ces nih. Ini tepung ini nggak rapet tuh. Bisa lihat nggak? Kurang rapet tuh. Nanti mau rapiin. Kita buka bagian mesinnya ya. Iya. Di bagian mesin, wih, debu-debu dari Sumatera nih, pasti nempel semua. Bagian mesin, bisa dilihat nih CS nih. Nih yang kemarin jebol. Terus ini apa nih? Sasis gua tuh mentok sama dinamo. Nanti gua mau rapin lagi ini, ya kan? Terus yang mungkin tepung gua mau rapiin. Terus apa lagi ya? Oh, yang nanyain ini nih, box laci. Box lacinya kayak apa sih, Bang? Yang nanya box laci, nih box lacinya kayak gini nih, bisa dilihat bentuknya ya. Tuh. Nih kita buka nih. Nanyain box laci, dalamnya tuh box laci gue. Dalamnya kayak begitu tuh CS gue ya, dalamnya gede. Ya bisa lah buat naruh apalah ya. Oke, ini ngebacotin dulu nih. Oh, terus yang nanya lampu sen, Bang, lampu sennya pakai apa? Itu jelas-jelas nih lampu sen itu. Gue mau review lampu sen tuh bingung, karena ini lampu sen bawaan Vespa Bajaj Super. Kalau nggak salah di Bajaj Super tuh tahun 70 sampai tahun 77 ya. Itu ada sennya, setahu gue. Kalau salah ya mohon maaf. Ini pokoknya punya Bajaj Super. Jadi yang nanya mau di-review pun review apanya. Ini bukan bikinan, ini asli. Tapi ini replika, CS. Begitupun box laci juga, ini tuh ori, tapi replikanya. Jadi yang nanya itu tadi box laci, terus ini punya Bajaj Super. Terus yang nanya saklar buat sen itu nih. Ini saklar nih. Dilihat nih. Ini saklarnya asli punya bawaan Bajaj. Ya, nih buat sennya. Terus yang nanya ini apa, Bang? Ini voltase buat ampere. Jadi gue bisa tahu ampere aki nih jalur gue. Ini bisa buat ngecas juga nih. Cuma kemarin gue balik nih mati. Oke. Terus di bagian sini nih CS gue. Yang nanya, Bang, perkabelannya kayak apa? Ini perkabelan semua di sini. Ya, ada kiprok, ada aki, semuanya di sini, CS. Ini kiprok nih dari Om Ahmad nih, si Dempuan nih. Pakai punya NMAX kalau nggak salah kemarin. Ya NMAX. Yamaha, karena kiprok orinya gua kemarin jebol. Udah akhirnya dikasih sama Om Ahmad. Sampailah ke Jakarta gua balik dengan ada lampu ya kan. Terus kita review ya. Kita hidupkan coba ini si Darling kayak apa ya. Hidup apa enggak nih? Beneran dikit dong sana dong. Kita kontak nih si Darling yang udah 2 minggu nggak gua pakai nih, CS. Ini pokoknya video nggak di skip, roll aja. Hidup lah dia. Mau hidup kayaknya. Beginilah kondisinya si Darling. Bisa lo dengerin kan? Si Darling dengan kondisi ini mesin. Bisa dilihat. Masih hidup dia. Gua diemin selama 2 minggu loh ini motor.
Nih mungkin gue mau panasin dia. Habis ini gue cerita lagi di belakang ya. Kita stop dulu sampai di sini. Ntar gue ceritain lagi, oke? Oke, CS gue ini di depan gue nih. Sambil gue jelasin di belakang rumah gue lah ya. Sambil gue ngandung tempat spot paling oke gue di belakang. Ini di depan gue ada pelek. Jadi tadi di depan tuh si Darling itu pakai pelek biasa. Pelek bawaan Vespa dan ukuran Vespa standarnya ya. Sebenarnya kemarin tuh ban gue tuh mepet yang pas bantalan sok gue jebol itu di Jambi gue las. Ya kan? Terus habis dari situ aman-aman aja tuh CS sampai gue ngegas ke nol sampai ternyata gue putus bantalan sok. Itu udah mau masuk ke pelabuhan apa sih namanya kalau mau balik Bakauni, tinggal 17 menit lagi gue ke pelabuhan. Ban gue tuh pecah CS. Dan ini kondisi peleknya masih oke loh, nggak ada baret-baret, nggak ada nyentuh ke aspal ini. Udah gitu yang gue pakai tuh sekarang pelek punyanya Ayah Dedi, Ayah Ded. Thank you banget buat Ayah Ded VAC chapter Bekasi kalau nggak salah doi. Itu yang nolongin gue ada Om Yogi, ada Om Gilang. Jadi gue pakai ban setnya punya mereka. Terus sebenarnya sih gue mau review sebenarnya ban gue itu yang gue pakai itu ban tubeless itu memang ban oke banget lah, ban Daily Tire yang gue pakai tuh CS. Bisa dibilang itu ban tubeless paling murah lah ya, paling murah meriah muncrat. Ban pokoknya itu ban tubeless paling oke lah. Itu gua perjalanan dari Palembang sampai ke Jambi itu ban itu nyeset terus ke shockbreaker, tapi sampai CS. Ya cuman sangat disayangkan aja, pecah bannya itu udah mau pulang, coba sampai di rumah gua review itu tentang itu ban. Cuman ya udahlah. Oke lah ya, tadi kan gua udah bacotin tuh si Darling tuh dengan kondisinya di depan. Kelebihannya sangat lebih banget karena apa? Kelebihannya itu gua touring jauh, ada colokan casan, gua bisa ngecas, udah gitu gua bisa naruh barang-barang banyak di box laci. Kelebihannya lagi gua itu kalau mau belok nggak usah ngasih tangan, gua tinggal pakai lampu sen aja. Yang penting gua safety di jalan. Cuman ya kekurangan dari itu si Darling itu kemarin, yaitu spion, gua nggak bisa ngelihat. Gue mau nyalip, belakang gue ada motor apa enggak, ada mobil apa enggak, kosong apa enggak, atau gue di spion itu gue nggak bisa lihat mantan gue salah. Ya, pokoknya jadi gue nggak bisa ngelihat kondisi di belakang gue, ya kan, spion. Udah gitu tangki gue tuh kalau diisi full tank itu ada rembesan bensin keluar, rencananya gue mau rapiin. Sambil berjalannya gue mau pakai ini motor nanti. Terus bagian sasis gue itu yang gue cowak tuh dinamo itu mentok tuh nanti gue mau rapiin lagi. Terus bantalan sok juga. Terus nanti juga nih ban yang dipakai di depan tuh kan ban punya Ayah Dedi. Rencananya gue mau cabut itu ban, gue mau simpen sama ban dalamnya karena gue menghargai pinjaman yang dikasih sama Ayah Ded. Jadi suatu hari gue tunggu kalau Ayah Ded ke Jakarta, kalau melintas harus main ke tempat gue dan tuh ambil tuh bannya atau gue anterin deh kalau perlu ke sana, nanti gue main ke sana gue bawa lagi tuh ban, gue simpen pokoknya. Oh ya buat Om Noprian juga itu gue kenal Ayah Ded tuh dari Om Noprian tuh, dari temennya Om Bayu yang ada di Padang tuh. Ya itu tadi sekalian gue jelasin tuh ya lampu sen tuh ya. Jadi kalau ada yang nanya lampu sennya apa bang review, gue bingung mau review lampu sen itu. Lampu sen itu yang jelas itu lampu sen punyanya Bajaj Super aslinya kayak begitu CS. Cuman itu replikanya, tapi ada yang jual aslinya ya, cek aja lah ya, cari pasti ada itu dan itu harganya mahal. Percayalah Bajaj pasti lebih laku. Oh ya, enggak bercanda. Bajaj pasti lebih kuat. Ya itu lampu sennya pakai punya Bajaj Super. Terus yang nanya box laci ya itu tadi Bajaj cetak itu kalau keluaran Bajaj klasik ya Bajaj cetak untuk Bajaj. Kan ada Bajaj cetak ada dua versi tuh.
baja cetak yang agak besar lagi tuh, yang ada sennya apa, yang bentuknya kayak Robocop, kayak robot. Gue belum pernah review juga sih, ada ntar kapan lah gue review lah. Jadi kalau bajai di bawah tahun itu ada boxnya CS, tapi itu ada boxnya itu di sana tuh, di perindapan sana tuh ya, pakai box. Nah gue tuh dapat box itu ya, lu cari di video gue ada dah. Gue dapat box itu dari mana? Yang jelas itu box asli, tapi buat replikanya dari box aslinya bajai cetak tuh kayak gitu CS. Jadi kalau yang nanya bang bikinnya di mana, belinya di mana, gue udah pernah jelasin. Atau lo mau bikin boleh, lo DM gua, DM Instagram gue nih kesini nih. Jadi jangan nanya lagi boxnya dapat dari mana, di mana. Gua belum bisa produksi, tapi kalau emang lo mau, gua bakal open order. Lo mau bikin box laci kayak gue, bikin. Terus yang nanya juga saklar sen itu tadi ya, yang di setang tadi gua mainin tuh. Itu saklar sen. Ada yang nanya itu jendol-jendolan itu apa itu bang? Itu saklar buat sen ya. Jadi kalau di baja itu sennya itu saklarnya ada di atas tuh. Itu mirip sama kalau di Vespa itu ada Vespa apa ya yang pakai saklar tuh kayak gitu tuh di sebelah kiri kalau nggak salah ya. Dia di stick ada tuh. Vespa apa tuh lah yang ngerti Vespa deh. Kalau nggak salah cepuk-cepuk atau tahun 61-an ke bawah ya. Kalau nggak salah ya CSS gue. PGLA apa sih yang pakai sensing. Tapi bajanya aslinya juga setahu gue baja cetak itu ada yang sticknya itu ada rumah sennya gitu loh. Sebelah kiri itu kayak setang Excel atau pack tuh saklar on off-nya ada di sebelah kiri ya kan. Ada juga yang kayak gitu, tapi gua ya punya saklar itu ya gua dapet, memang udah gua konsepin itu motor kayak begitu CS. Jadi kalau ada yang nanya itu motor apa, gue tuh ada yang bilang itu tuh sprint ya ini. Nah udahlah, gue pusing jelasinnya, mending lu cari tahu lebih jauh tentang bajai. Mungkin kayaknya bajai itu memang menarik kalau untuk diulas lebih jauh ya. Bedanya itu bajai dengan Vespa tuh apa, dan jenis-jenis Vespa bajai itu banyak variannya CS. Tapi yang masuk Indonesia gue juga nggak tahu bajai itu ada apa aja. Mungkin next lah gue bakal main ke salah satu CS gue yang dia tuh edik banget sama bajai. Dan dia juga kemarin pas gue di jalan tuh, gue jalan ke sana, dia selalu ngontek gue posisi di mana, dan gue kenal sama Om Eko di Jambi, Mas Yono. Terus gue kenal sama Om Ahmad, Om Andi. Thank you lah pokoknya buat Pak Ketu, Adi Gimen, SBI Skuter Bajai Indonesia. Nanti gue main ke tempat lo atau enggak, kita ketemuan di mana ya. Kita nanti sharing-sharing tentang bajai. Terus ya itu tadi kekurangannya si Darling, terus kelebihannya sangat fungsional ya buat gua. Jadi buat mobilitas harian, buat touring pun udah enak banget. Paling nanti rencananya gue sambil berjalannya waktu, gua mau rapiin dulu dikit-dikit kekurangannya si Darling. Mungkin nanti kalau udah oke semua, udah aman semua, baru gua rontokin, gua nolin lagi, gua bangun lagi dari ulang. Mungkin saat ini gue pakai dulu dengan kondisi kayak gitu sambil gue ngerapi-rapiin. Begitu juga gue mau ngecek nanti mesin gue kayak apa sih dalemannya. Setelah gue perjalanan balik kan otomatis dong kita bakal tahu nanti entah sil-silnya, entah kelar-kelarnya atau apa yang kena. Terus ring share juga dicek atau apa gimana. Sudah gitu juga kemarin tuh kekurangannya itu yaitu kiprok gue tuh jebol terus. Gue bingung deh tuh. Padahal gue udah pakai yang apa? Udah pakai yang orinya loh CS. Kayak punya Jupiter NMAX King. Itu kalau nggak salah punya NMAX kalau nggak salah ya. Itu kiprok dari Om Ahmad Sidempuan. Sama mekaniknya tuh siapa tuh namanya, Om siapa tuh. Duh, asik banget tuh orangnya tuh. Ya gue dikasih kiprok itu, pasangin, awet. Nah, cuman voltasenya kelebihan, jadi aki gue ngelembung. Terus akhirnya gue ganti aki, ya cukup lah gue sampai baik lagi ke Jakarta CS. Kita seruput kopi dulu CS. Oke, ngebahas tadi soal si Darling, ya kan? Ya kayak gitu si Darling tuh. Kondisinya, fungsionalnya dan lain-lain. Sekarang gua mau ceritain perjalanan gue ke sana. Itu gua selama kalau nggak salah perjalanan itu sebulan lebih, seminggu ya, karena gua ngegas terus
Sebenarnya sih gue pengen banget nge-explore tempat yang ada di sana tuh, di satu kota ini tuh ada apa, wisatanya apa ini itu. Cuman ya kayaknya kalau gue begitu kayaknya gue harus butuh waktu yang cukup lama lagi CS. Karena kan ya tahu sendiri punya kesibukan, jadi gue belum bisa kayak mereka orang-orang yang biasa explore tentang perjalanan, tentang wisatanya, tentang culture-nya, budayanya, pengen banget. Tapi ya gue belum bisa, mungkin ya next lah, gue masih ada kerjaan juga CS. Maka dari itu perjalanan gue cuman perjalanan singkat gue lah, 1 bulan lebih 2 minggu atau 1 minggu ya, kayak gitu CS. Udah gitu yang nanya nih, pasti kan ada yang nanya nih kayak CS gue, ketika gue balik gue ketemu mereka atau apa, lu tidur di mana, lu makan gimana, lu duit dari mana ya.